kami mengundang kepada narasumber ketiga, Bapak Dr. Manager Nasution. Bapak apa sudah bisa terhubung? Nah, sebagai bangsa kita ingin memberikan kepastian juga bagi pengaturan bagaimana berlalu lintas di dunia maya. Nah, karena itu undang-undang ini kemudian menjadi lahir. Ada beberapa yang saya kira ingin dipastikan ya, bagaimana kemudian privasi orang terjaga, bagaimana informasinya informasi yang mencerahkan, bagaimana kemudian informasi itu bisa dipertanggungjawabkan dan seterusnya. Karena itu undang-undang ini sesungguhnya didedikasikan untuk itu. Tetapi memang harus kita akui undang-undang ini juga punya kelemahan yang sangat prinsip ya, baik dalam konteks material maupun dalam bentuk formil atau prosedur ya. Nah, karena itu saya ingin memberikan beberapa catatan saja. Kang Ruslan boleh dilanjutkan itunya. Next, saya ingin lanjut aja. Oke, next. Karena ada next, itu tadi sudah dibahas sebagian. Next. Nah ini beberapa kelemahan yang saya kira menjadi catatan buat kita. Pertama, memang ada nomor satu dulu. Ini sudah nomor 2. Kelemahan pertama. Nah ini ada kelemahan pada proses penyusunan ya. Nah, nomor satu dulu, Mas. Nomor satu. Oke. Kelemahan pertama dari undang-undang ini terletak pada cara penyusunannya yang menimbulkan kontradiksi atas apa yang berusaha untuk diatur ya. Meskipun undang-undang ini kita akui masih nomor 1, Mbak, masih nomor 1. Meskipun undang-undang ini diakui sebagai undang-undang pertama yang mengatur tentang teknologi modern ya, terutama tentang teknologi informasi, masih nomor 1, Mbak, masih nomor 1. Sabar. Pak titik. Chat. Halo Pak Andan. Oke, nomor 1. Boleh kira-kira saya memberi informasi dulu. Nah, kelemahan pertama soal proses penyusunan yang menurut saya ada problem. Nah, supaya lebih cepat, oke. Nomor 2, kelemahan yang saya kira juga perlu kita diskusikan. Next. Oke. Ada salah kaprah dalam beberapa definisi. Bagaimana undang-undang ini kemudian memberikan definisi yang tidak definitif ya. Ada beberapa informasi lah, misalnya tentang bagaimana apa yang disebut dengan informasi elektronik, apa yang disebut dengan dokumentasi, apa yang disebut dengan transmisi dan seterusnya. Belum lagi misalnya beberapa contoh yang kemudian bisa disalahartikan karena salah dalam memberikan definisi. Jadi soal definisi ada banyak yang saya kira juga harus kita diskusikan. Lalu kelemahan yang ketiga, next. Nah, ada inkonsistensi ya, tidak konsisten. Nah, kelemahan ini misalnya terdapat dalam beberapa pasal dan ayat. Salah satunya ya, misalnya di pasal 8 ayat 2,
itu juga ada problem. Misalnya lagi di pasal 15 ayat 2 itu juga ada problem. Ada lagi soal lain yang saya kira kita pandang menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penyusunan undang-undang. Ini kelemahan ketiga yang saya kira juga perlu kita diskusikan. Nah, yang keempat, kelemahan yang juga mendasar dari undang-undang ini masih syarat dengan standar yang tidak jelas. Saya kira yang banyak didiskusikan oleh Pak Tris tadi, banyak disampaikan oleh Pak Teguh, misalnya yang menjadi perhatian publik itu di pasal 27 misalnya, mulai dari ayat 1, 2, 3, dan 4 itu juga menjadi problem. Di samping secara umum misalnya kelemahan ini terletak pada bab 7 undang-undang itu berkaitan dengan perbuatan yang dilarang. Jadi ini saya kira yang kemudian dalam prakteknya itu justru menimbulkan banyak korban yang sesungguhnya tidak diharapkan dalam penyusunan undang-undang itu. Itu yang keempat ya. Lalu yang kemudian yang kelima, justru undang-undang ini dipandang menghambat penegakan hukum serta menghambat kemajuan. Misalnya pasal 30 dan 31 yang pada intinya melarang setiap orang untuk melakukan infiltrasi ke sistem elektronik milik orang lain, kecuali atas dasar permintaan institusi penegak hukum. Ini berarti semua orang yang melakukan tindakan melawan hukum menggunakan sistem elektronik dapat dengan aman menyimpan semua informasi yang dimilikinya selama tidak diketahui oleh penegak hukum. Yang ini tentu mudah dilakukan karena orang lain tidak diperbolehkan mengakses sistem itu, dan dengan demikian tidak dapat memperoleh bukti-bukti awal yang dibutuhkan untuk melakukan pengaduan. Ini kira-kira beberapa poin juga yang saya kira harus kita kritisi. Kelemahan selanjutnya, next, ini mengabaikan yurisdiksi hukum ya. Pasal 37 misalnya, di undang-undang itu disebut setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagai dimaksud dengan pasal 27 misalnya sampai dengan pasal 36 di luar wilayah hukum Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdik Indonesia. Mungkin ya pada pasal 37 ini dibuat agar dapat dalam kondisi di mana seorang yang berada di luar Indonesia atau seorang warga negara Indonesia melakukan penipuan terhadap warga negara lain misalnya ya, dengan menggunakan server yang ada di negara lain, orang tersebut dapat dijerat dengan undang-undang ini gitu ya. Akan tetapi karena pasal 27 mengatur tindakan-tindakan yang tidak memiliki standar yang sama di negara lain, ditambah dengan pasal 34 misalnya ya yang mengatur masalah penjualan perangkat keras dan lunak, maka pasal 37 otomatis menghasilkan konflik yurisdiksi. Nah, ini saya kira juga beberapa poin yang menjadi catatan kita. Next, itu beberapa menurut saya 6 catatan penting terhadap kelemahan undang-undang. Karena itu apa yang dimaksudkan dengan menerbitkan undang-undang ini untuk ada kepastian hukum dan mencegah adanya konflik di ranah maya yang syarat dengan kemudahan akses informasi. Kemudian itu tentu yang menjadi landasan utama bagi mengapa kemudian undang-undang ITE itu diperlukan. Nah, persoalannya adalah dalam kehidupan nyata, di kehidupan nyata kita, undang-undang ini seringkali digunakan orang yang berkuasa. Saya ulangi, digunakan oleh orang-orang yang berkuasa untuk membungkam pihak yang kritis. Dan ini saya kira sudah banyak korbannya ya. Nah, contoh, misalnya undang-undang ini telah menghasilkan, memakan korban di teman-teman aktivis jurnalis misalnya, ada di aktivis, ada banyak contoh yang kemudian menghasilkan korban dari undang-undang ini digunakan oleh penguasa. Maka kriminalisasi di beberapa tempat, di beberapa kasus dengan menggunakan undang-undang ini. Nah, mayoritas dari orang-orang yang terjerat dari undang-undang ITE itu justru pada kasus pencemaran nama baik.
Nah, karena itu kita bisa membaca lah, motifnya pasti bermacam-macam. Ada politik, ada balas dendam, ada barter kasus, membungkam pihak yang kritis dan seterusnya. Nah, karena itu saya kira ya revisi yang kalau misalnya ada revisi, dan saya setuju ada revisi, tetapi revisi itu tentu kita harapkan revisi yang cukup baik, tidak tergesa-gesa, ada ruang buat publik yang cukup ya untuk kemudian ikut serta ya partisipasi. Itu untuk mengatur pasal-pasal yang selama ini dipandang karet dan sering digunakan untuk melakukan kriminalisasi, terutama pada pasal pencemaran nama baik, menjadi delik aduan yang berarti hanya bisa diproses secara hukum jika dilaporkan. Nah, saya kira misalnya ya, pasal-pasal seperti ini yang sesungguhnya menjadi catatan kita. Nah, terakhir saya ingin memberi catatan misalnya bagaimana perlindungan terhadap korban-korban dari undang-undang ini. Gitu. Saya kira ini juga problem hukum, Pak Tris dan Pak Teguh. Tentu ini ada, misalnya kalau kita mencoba dalam rezim Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban kita misalnya, Undang-Undang 13 yang 2008 ya 2006 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang 31 tahun 2014. Ini memang rezimnya kan rezim kesukarelaan ya, voluntary ya. Orang hanya bisa dilindungi oleh negara melalui LPSK kalau melapor, itu pun pada tindak pidana tertentu. Undang-undang transaksi informasi dan transaksi elektronik tidak masuk dalam prioritas itu kecuali kalau kemudian korbannya atau saksinya itu mengalami keterancaman keselamatan jiwa. Nah, ini juga saya kira ada problem hukum di situ. Tetapi saya kira ini harus menjadi bahan diskusi kita bersama. Saya kira Kang Barok, Kang Ruslan, Pak Teguh, Pak Tris, ini pengantar, nanti monggo kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Manajer Nasution. Singkat, jelas, dan sangat kritis juga ternyata ya, dan ada poin-poin penting ternyata tadi yang perlu dicermati gitu ya, dalam hal-hal yang ibaratnya positif negatifnya, khususnya yang tertera dalam poin-poin undang-undang ITE ini. Baik Bapak Ibu peserta semua, kita sekarang masuk ke sesi diskusi. Oke, untuk sementara mungkin saya akan bacakan saja ya. Pertanyaan sebenarnya sudah masuk banyak di absensi kami. Cuma kami akan mengundang yang sekiranya ingin berbicara langsung. Dari Herdin Muhtarom ada? Saya mention dulu ya. Silakan bisa disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya izin bertanya terkait tema yang telah diajukan terkait undang-undang. Nah, secara realitas itu bagaimana kita menegakkan kewajiban asasi manusia terkait undang-undang tersebut gitu Pak. Mungkin itu sih Pak yang saya ingin pertanyakan. Oke, adakah spesifikasi khusus gitu ya ditujukan kepada narasumber yang mana? Saudara Herdin? Mungkin untuk Pak Dr. Haji Teguh Samudra Bang. Oke, berarti diajukan kepada Pak Dr. Teguh ya. Kemudian kami akan menyimpan dulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Selanjutnya ini sudah masuk ke kolom chat. Nampaknya dari Pak Mubarak Ahmad ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, ini memang forum kita, forum semua warga negara gitu ya. Jadi nggak ada panitia, nggak ada peserta di sini, semua berhak bertanya gitu, menyampaikan pendapat. Silakan kami mengundang kepada Pak Mubarak untuk menyampaikan apa yang mau ditanggapi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ruslan. Kepada para narasumber yang kami hormati, ini kami sebetulnya ya menyampaikan apa yang sudah atau yang sedang didiskusikan sebetulnya di pos di kami itu. Jadi misalnya begini, bicara tentang
eh, prinsip HAM dengan sebuah kasus hukum atau aturan gitu ya, rezim hukum. Yang pertama kan batas hak dalam HAM itu kan batas hak pribadi itu adalah hak orang lain gitu ya. Artinya itu ada batasan. Nah, dalam hal ini kemudian kadang-kadang kita melihat sebuah diksi aturan hukum itu kan akhirnya seolah membuat apa ya, ini terlalu memprioritaskan ini atau tidak mempertimbangkan hal ini. Misalnya kayak gitu. Kalau sering dilihat dalam sebuah situasi konflik kan misalnya bahwa rezim hukum ini pro terhadap pemerintah atau rezim hukum ini pro terhadap masyarakat, misalnya seperti itu. Nah, sebetulnya diksi aturan hukum itu yang seperti apa ya, sehingga kemudian kita bisa melihat sebuah prinsip keadilan terkait dengan hak-hak pribadi dan hak orang lain juga. Itu poin pertama. Karena di sini kumpul para pakar hukum ini. Kemudian yang kedua, ini saya andaikan ya sering disebutkan buzzer ya, bahwa orang yang melaporkan itu ya, meskipun di masyarakat kadang-kadang buzzer ini dilekatkan pada komunitas tertentu. Nah, buzzer itu kan kerap memanfaatkan celah hak yang terlanggarkan gitu ya. Jadi mereka yang sebetulnya melaporkan, bukan negara yang melaporkan gitu kan. Jadi sesama masyarakat gitu ya. Buzzer kerap memanfaatkan celah ini dengan memperkarakan suara yang mengabarkan masalah yang ada pada negara. Artinya ketika ada masyarakat sipil yang mengabarkan suatu masalah ya kepada publik lewat media sosial itu seringkali kemudian diperkarakan lewat undang-undang ITE ini. Kemudian juga kami mencermati bahwa Bapak Yasona Lauli sudah menyampaikan bahwa revisi UU ITE tidak masuk dalam prolegnas prioritas 2021 karena statusnya sekarang sedang public hearing gitu ya, sedang mendengar masukan-masukan dari masyarakat. Nah, ini kan berarti ada celah waktu gitu, ada rentang waktu, artinya bahwa UU ITE yang kemarin masih berlaku gitu ya, atau yang sekarang itu masih berlaku yang ya, seperti itu. Nah, ketika celah ini sekarang kita ada dalam celah ini, apa yang bisa kita lakukan terkait ini? Ya, ini kan berarti bicara tentang aspek pencegahan, supaya kemudian nanti tidak bertambah orang-orang yang kemudian terjerat oleh kasus ini, seperti itu. Kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan ini terkait dengan perlindungan data konsumen. Ini yang sering juga, misalnya ketika masyarakat habis ngisi pulsa gitu ya, maka besoknya itu tiba-tiba dibombardir oleh SMS yang menawarkan pinjaman, kemudian ada yang menawarkan dapat hadiah 1 miliar dari ciki apa atau dari permen apa, nah gitu ya. Kok ini aneh ya gitu, kita habis ngisi pulsa, kemudian tiba-tiba kok besoknya di SMS, di WhatsApp atau dan sebagainya, bahkan masuk telepon-telepon yang menawarkan pinjaman. Nah, seperti itu. Ini artinya kan nampaknya memang data konsumen itu jebol gitu ya. Hanya saja kami tidak sebagai masyarakat itu jarang mendengar ya penegakan hukum yang ketat terkait dengan ini gitu ya. Giliran untuk yang kritis kita melihat aksi penegakan hukumnya seperti apa gitu ya. Tapi giliran dengan kasus konsumen dan lain sebagainya itu kita melihat ada aspek yang nampaknya kurang banyak tersentuh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mohon maaf ini memborong ya. Yang terakhir itu terkait dengan kasus restoratif justice ya, seperti yang tadi terkait dengan pelanggaran konsumen itu kan Pak Kapolri pernah bilang bahwa pendekatan untuk UU ITE ini kan akan dikedepankan restoratif justice, jalur damai gitu ya. Nah, ini bagaimana dengan kasus konsumen yang didekati lewat jalur damai? Orang gimana caranya dan lain sebagainya. Nah, kita memang masyarakat butuh sekali sosialisasi dan edukasi terkait ini. Mungkin itu, terima kasih kepada para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mubarak Ahmad atas tanggapan dan beberapa poin pertanyaan, nanti akan direspon oleh narasumber. Selanjutnya ini juga pertanyaan sudah masuk. Kami mengundang Dr. Nopi Juli Rosani. Ada? Monitor.
Dr. Nopi Juli Rosani Jurkarnain ada di sini mungkin? Oke, saya akan bacakan saja ya. Ini pertanyaan masuk dari beliau. Pertanyaannya, sampai di mana batasan yang bisa dikategorikan ujaran kebencian? Dan kenapa harus ada Undang-Undang ITE? Tidak cukupkah pasal-pasal dalam KUHP sebagai dasar untuk menjerat tindak pidana dengan media elektronik seperti itu? Itu Bapak Ibu sekalian pertanyaan yang masuk. Untuk sementara kita keep 3 dulu. Kepada narasumber dipersilahkan untuk menjawab. Mungkin kami persilahkan kepada Pak Dr. Teguh dulu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Syukur alhamdulillah bahwa banyak partisipan yang memperhatikan sehingga muncul pertanyaan untuk memberikan saran-saran masukan untuk kita kaji bersama. Hendaknya nanti bisa menjadi catatan untuk Puspikam, bisa memberikan masukan ke pihak DPR maupun Presiden dan revisi Undang-Undang ITE ini. Yang ditanyakan adalah batasan antara hak dan kewajiban orang lain. Sebenarnya sederhana ini, sejak kecil kita diajari, ya, atau dalam praktek keseharian kita. Cuma kan penegakannya tidak mudah. Kalau kita punya hak, sepanjang hak kita tidak melanggar hak orang lain, nah ketentuan tidak melanggar hak orang lain itulah menjadi kewajiban diri kita. Itu batasannya di situ. Sebagai contoh, kita punya rumah, misalnya punya mobil, punya motor. Kita nggak boleh, atau misalnya dalam fisik yang tidak ada hubungannya dengan elektronik misalnya, tapi ada juga dihubungkan dengan kita punya rumah, kita radio. Terus sesuka-sukanya, keras sekali, mengganggu tetangga, bikin bising, apalagi tengah malam dan sebagainya. Kemudian kita punya mobil, manasik mobil, sengaja knalpotnya di luar ruangan, pinggir jalan, ngenain ke tetangga. Kita punya motor nih, yang suaranya berdegung-degung, itu digas-gas, mengganggu tetangga. Ini kan hak kita, kebebasan kita untuk melakukan itu, tapi begitu melanggar hak orang lain, itulah batasan antara hak kita dengan kewajiban terhadap asasi orang lain. Sama juga di dalam Undang ITE. Saat kita posting misalnya di dalam WA group atau berkomunikasi dengan orang lain, kita katakanlah mencela atau menjelekkan orang lain. Nah itu berarti kan sudah melanggar. Dan dilanggar apa? Hak daripada orang lain. Batasannya mana realitasnya nih? Itu harus ada rumusannya. Kalau di dalam undang-undang sebenarnya dalam pertimbangan itu jelas di sini. Kita harus memperhatikan ukuran moral. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai-nilai agama. Yang ketiga, hubungannya dengan orang lain maupun umum, itu keamanan dan ketertiban. Jadi batasannya ada itu. Kita boleh berbuat apa saja, tapi tidak boleh kita melanggar moral atau tidak sesuai dengan moral kita. Kita boleh berbuat apa saja, tapi kita nggak boleh melakukan yang tidak sesuai dengan nilai agama. Kita boleh berbuat apa saja, tapi nggak boleh mengganggu keamanan orang lain atau ketertiban umum. Itu batasan di situ. Gitu. Udah jelas nih Bapak Ibu ya. Contohnya kayak tadi itu. Kita boleh manggil misalnya atau nangis suka-sukanya, tapi nggak boleh ganggu orang lain misalnya itu. Kita boleh di internet, ini kan HP saya, ini kan email saya. Suka-suka dong saya ngomong, boleh suka-suka. Tapi kalau itu udah konsumsinya melanggar hak pribadi orang lain, kata-kata ini, toko tuh, gini-gini misalnya. Ya enggak apa-apa. Tapi kalau orang lain tahu, teman keluarga atau saya tahu, loh ini nggak sesuai dengan kenyataannya nih. Nah, mulai deh masuk nih, undang-undang ITE apa? Fitnah, pencemaran nama baik. Nah ini jangan nyesel kalau melakukan itu. Kenapa? Apa yang kita posting tidak sesuai dengan norma-norma dari moral ukuran kita. Nilai-nilai agama. Paling tidak dua unsur itu. Karenanya dalam hidup kita, hidup bermasyarakat, hidup berbangsa dan negara, ingat ukuran moral dan nilai agama itu batasan kita. Maaf nih,
walaupun nggak diatur dalam hak asasi manusia, nggak diatur dalam konstitusi misalnya, yang itu dua hal tadi terus kita pegang. Gitu. Sebenarnya orang tua kita, nenek moyang kita udah ngajarin kita loh, lebih dulu daripada aturan-aturan seperti ini. Nah ini kan kita ngikut-ngikut ala barat saja, tapi sudahlah karena memang ini perkembangan kehidupan berbangsa, kita ikutin saja. Gitu. Tapi orang tua nenek moyang kita udah ngajarin. Contoh misalnya, batasan kita dengan orang lain, hak pribadi, hak privat dengan hak orang lain. Kita nggak boleh loh menjelek-jelekan orang lain. Jangan menjelek-jelekan. Kalau orang kampung sana nih, ngomongin orang lain aja, rumpiin orang lain nggak boleh tuh, dosa nih. Gitu kira-kira gitu. Atau bahasa mungkin, kita jangan nyupit orang lain kalau kita nggak mau nyupit. Nah, nyupit ini bisa dengan elektronik sekarang zamannya. Gitu, kira-kira seperti itulah. Itulah panutan-panutan dari para kiai di kampung saya dulu, sampai sekarang ini kita juga tetap takut itu, Pak. Kita nggak mau ngomong gitu. Bahkan kita nggak mau ngomong yang aneh-aneh lah, sudah sewajarnya saja seluruhnya, itu batasan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya untuk apa sih diatur nih Undang-Undang ITE, kan sudah ada KUHP. Nah ini kan perkembangan zaman. Kita nggak tahu bahwa akan ada nih dengan Bapak Ibu kita bisa tatap muka, bisa saling mendengar. Dulu boro-boro kita pikir. Mungkin kalau zaman kecil saya dulu, tanya nih memeti misalnya gitu. Ada hal yang goib gitu. Dan ternyata realitasnya seperti itu. Nah, alat inilah jangan sampai digunakan untuk melakukan tindak-tindak kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, walaupun kita merasa kita punya hak. Tapi saya singgung nih, ketentuan terakhir ingat loh, gitu, 28J itu, gitu. Kenapa? Sebenarnya kalau menurut saya ini maaf ya, seorang kampung nih, yang kayak gini nih dari zaman dulu diatur gitu. Walaupun nggak bentuknya undang-undang tertulis nih, oleh orang tua kita, oleh kiai kita, oleh para ulama, nggak boleh ini tuh, nggak boleh itu, udah aturannya udah hitam. Tapi kan sekarang kalau nggak ikut ini nggak modern, katanya ya sudah, nggak apa-apa. Kalau kita generasi kita sekarang, ini memang dulu yang dibicarakan oleh orang tua kita, nenek moyang kita, saat dilanggar sudah diajarin yang gini-gini. Hanya metodenya atau alatnya itu yang berbeda saat itu. Dalam KUHP apalagi yang zaman Belanda itu untuk nindes rakyat ya, sehingga penggantiannya sulit sekali gitu. Nah itu kita mulai dari Undang-Undang ITE ini. Sepanjang ada aturan atau norma yang melanggar hak-hak pribadi kita, ingat hak pribadi kita itu ada batasannya, hak orang lain, sehingga harus ikuti norma agama ya, pertimbangan moral itu cukup gitu. Jadi ini melengkapi saja. Tapi kan tidak setiap orang pikirannya kayak kita. Kalau kita, apa yang dikatakan oleh Pak Kiai, atau apa dikatakan oleh guru kita ikutin. Orang lain belum tentu. Bahkan sekarang mungkin beranggapan, itu udah zamannya lagi. Kalau kita enggak, kita tetap pegang. Nah, ini wujud kehidupan berbangsa bernegara di negara hukum, ada undang-undang. Ini udah kita semuanya udah kita alami. Tuh. Yang lain yang belum terbaca apa, Pak? Yang belum saya terjawab, garis besarnya, contoh misalnya tentang hak konsumen. Tadi kemukakan masuk penawaran-penawaran ya, telepon dan sebagainya. Nah ini, ayo kita mulai. Pusdikhan ini tidak hanya mengkaji dari secara teoritis saja, ayo kita keluar melangkah dengan bismillah nih, kita lindungi kepentingan masyarakat yang dirugikan oleh, misalnya kita sebut, saya juga nggak tahu istilah provider yang nggak benar nih, data-data pribadi kita diambil, orang bisa tahu tentang kita nawarin kartu kredit, nawarin hotel, nawarin asuransi dan macam-macam. Ayo, kita datanya diperoleh dari mana? Kita adukan biar nanti diselidiki. Kan ada lembaga pelindungan konsumen, ayo kita adukan. Kita bantu, kita temani masyarakat. Kita sebagai pendampingnya atau kuasa hukumnya. Jika misalnya di kampus, di Pusdikhan ini belum ada advokat, kita ajarin para legalnya untuk melakukan tindakan advokasi kepada masyarakat. Apalagi menyangkut hak-hak yang sangat pribadi atau privasi daripada orang-orang yang dilanggar dari kemajuan teknologi seperti ini. Kita sulit mengetahui dari mana mereka tahu nomor HP kita, dari mana dia tahu nomor WA kita, dan seterusnya. Kok bisa-bisanya sampai digunakan untuk penipuan dan sebagainya. Ini
contoh-contoh ini, ayo kita berjalan, jangan kita hindari, jangan kita abaikan gitu saja. Kita mengajari, kita mensosialisasikan, memberikan pendidikan kepada publik. Mungkin negara nggak sempat kali itu, karena banyak urusan. Kita lapis kita mulai hal seperti itu. Itu Pak, kita jalankan. Kita mulai mengadu tentang hal itu. Siapa ingin mewakilinya atau kita wakilkan, atau komunitas pada mahasiswa dari UHAMKA sana, siapa merasa dibutuhkan seperti itu, kita jalankan. Tempatnya kan tidak jauh, ada di dekat Gambir itu, Tugu Tani itu di kantor perindustrian. Nah, kita adukan ke konsumen untuk melakukan itu. Itu Pak yang dapat saya bukakan. Kalau yang belum ada, yang belum terjawab, bisa akan saya tambahkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dr. Teguh atas konfirmasi ya, sekaligus jawabannya. Banyak juga tadi yang diklarifikasi oleh beliau. Nanti bagi para penanya tadi yang merasa ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, silakan disampaikan saja. Selanjutnya saya mengundang kepada Patrisno. Oke, baik. Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih atas beberapa pertanyaan yang secara umum disampaikan. Kalau pertanyaan pertama, saya kira malah sudah dijawab oleh Ketua Panitia dan dilengkapi oleh Dr. Teguh ya, Samudra. Ya, kalau bicara tentang HAM, ya memang batasnya itu apa yang menjadi kebebasan kita itu dibatasi. Nah, itu kan ada pengaturan turunannya ya yang ada. Memang kalau kita kemudian berbicara sebagaimana yang ini memang berhimpit ya antara kebebasan berpendapat atau freedom of speech dengan hate speech. Itu akan muncul aspek yang sangat dekat, tetapi kemudian ada ukuran-ukuran yang tentu harus disepakati bersama. Maka penyusunan undang-undang perlu memberikan batasan-batasan, terutama tentang apa itu kebencian, apa itu kekerasan, ya, sehingga perlu ini dijaga. Kita bagaimana mendapatkan informasi mungkin sehari atau 2 hari yang lalu berdasarkan pemberitaan dari media di Prancis itu memberikan gambaran bagaimana peristiwa yang terjadi terkait pembunuhan terhadap guru sejarah ya di Prancis karena dianggap menampilkan atau menunjukkan gambar Nabi Muhammad SAW yang kemudian memberikan gelombang besar di seluruh dunia yang menunjukkan adanya protes ya, kemudian memboikot produk Prancis. Kemudian sekarang dibuka katanya ini informasi yang berasal dari salah satu murid yang tidak pernah masuk, katanya begitu. Tapi kalau saya baca berita dari media luar itu sebenarnya anak ini tidak datang. Kalau media Indonesia itu kemudian saya agak heran juga terjemahannya, padahal medianya bagus-bagus juga ya. Entah terjemahannya yang keliru atau saya juga salah menerjemahkan. Tetapi kalau menurut penangkapan saya dia tidak masuk pada saat pelajaran tersebut, sehingga dia ketika ditanya oleh ayahnya dia menyampaikan satu pandangan yang kemudian juga ada unsur di mana anak ini memberikan keterangan yang menjadikan orang tuanya itu menyampaikan pandangan-pandangan bahwa ini di sekolah kok diajarkan tentang penggambaran tentang Nabi dan seterusnya. Nabi Muhammad tentu tidak menjadi suatu hal yang dibenarkan untuk digambarkan menurut keyakinan umat Islam. Nah, ternyata itu masuk media sosial dan itu mendorong. Nah, yang disebut dengan hate speech ini kalau sampai mendorong orang melakukan kekerasan dan itu terjadi
contohnya di Prancis seperti itu, maka itulah yang disebut dengan hate speech. Tetapi sebenarnya kasus di Prancis itu enggak mudah, dan itu kita webinar sendiri saja kalau mau bicara itu. Ini hanya memberikan gambaran, ya. Tapi kalau di Indonesia yang lebih parah lagi, ya ini penegakan hukum terhadap misalnya memunculkan kekerasan, memunculkan orang itu dianggap telah menyebabkan orang sakit. Kan hate speech itu kan terkena pada rasa, ya. Nah, yang terkena itu siapa? Kadang-kadang itu terlalu umum karena nanti antara pasal 27 sama pasal 28 itu tercampur-campur itu. Ya, karena pasal 28 kaitannya dengan SARA. Pasal 27 itu kan termasuk dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Nah, ini kan seharusnya yang mengadukan spesifik. Ini enggak umum, harusnya di pasal 28 dimasukkan di pasal 27. Jadi ada persoalan-persoalan interpretasi yang keliru di dalam praktek, dan di dalam Undang-Undang ITE ini yang lebih banyak terjadi saat ini. Itulah yang kemudian mendorong Kapolri mengeluarkan aturan yang ingin lebih menegaskan bagaimana seharusnya agar hate speech ini tidak digunakan secara sembarangan, ya. Bahwa ada yang kemudian tersakiti, kemudian itu mengadukan, itu menjadi bagian dari hak dirinya. Dulu di awal-awal ketika kita berbicara tentang ujaran kebencian ini, sebelumnya adalah pasal-pasal tentang fitnah ini yang kemudian sering dipersoalkan, bahkan ada ingin penghapusan ya terhadap ketentuan ini. Nggak usahlah itu diatur karena di beberapa negara juga tidak diatur, ya. Tapi tadi kalau Dr. Teguh Samudra menyatakan ya ini kan ada juga kepentingan yang perlu kita lakukan agar tidak juga kalau nanti tidak diatur ini kemana-mana orang tuh saling fitnah memfitnah, repot ini negara ini kan, malah terjadi perpecahan yang luar biasa. Memang faktor yang tadi disampaikan adalah pendidikannya, kemudian berbicara tentang sosialisasinya itu yang memang harus dilakukan. Ya, kita ini kan belum melakukan aspek-aspek kaitannya dengan bagaimana berinternet dengan baik, ya, sehingga Microsoft itu kan menempatkan para netizen kita ini perilakunya itu dalam berujar itu kasar gitu ya. Nah, tapi yang kena dampak malah Microsoft sendiri gitu ya. Akun sosialnya harus ditutup karena diserang oleh orang Indonesia. Ternyata orang Indonesia ini hebat kalau dipersoalkan bersatu dia. Datang itu harus ditutup itu kanal untuk percakapan atau untuk komentar ya. Karena kita tidak suka dianggap sebagai negara tertinggi di Asia Tenggara, netizennya ini ujarannya itu mengesalkan lah ya, tidak enak dengan kata-kata yang kurang baik. Artinya ini apa? Tentang pendidikan ya, tentang pendidikan, tentang penyampaian. Tetapi di luar itu memang persoalan penegakan hukum dalam Undang-Undang ITE itu sangat-sangat bermasalah. Sehingga orang juga jadi bingung. Justru penegakan hukum itu juga harus menjadi edukasi. Ya, sehingga orang tahu, oh kalau ini nggak boleh. Nah ini bisa masuk penjara. Enggak, yang terjadi apa? Dulu kasus Prita Ulyasari, ya. Kalau ini kita berbicara tentang mentransmisikan, apakah Prita Multisar melakukan transmisi? Enggak, dia kan meng-email kepada teman, itu keluar, ya. Itu kemudian tetap dikatakan transmisi. Baik, itu juga kaitannya dengan transmisi. Padahal baik itu tidak mentransmisikan, tapi dia menurunkan, ya, kemudian menyerahkan. Nah, menyerahkan itu karena itu elektronik dianggap sebagai menjadi bagian dari transmisi, padahal itu tidak dimaksud dalam Undang-Undang ITE. Nah, kalau penegakan hukum ini yang sampai di pengadilan dibaca, kemudian kita juga tidak menemukan apa toh batasannya. Nah, itu menimbulkan tetap tidak ada proses-proses yang memahami bagaimana batas-batasnya. Jadi pembuat undang-undang harus membatasi, penegakan hukum juga harus menjaga, sehingga edukasinya menjadi beriringan. Tambah edukasi sebelum masyarakat itu menggunakan internet untuk harus hati-hati. Kemudian pertanyaan dari panitia ini banyak sekali sebenarnya. Ini bisa jadi webinar yang bermacam-macam ya. Tetapi oke, saya ingin masuk tadi berbicara tentang data konsumen. Saya ingin masuk sedikit. Nah, itu gunanya kita mengatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya, di dalam Undang-Undang ITE itu sudah ada tapi kurang.
Ya, ini harus. Kenapa? Kita itu setiap mengunduh apapun, melakukan persetujuan apapun, termasuk pembelian itu kan ada persetujuan. Ya, kalau kita mau mengunduh apa, saudara-saudara partisipan di webinar ini misalnya dari HP itu mendownload, itu kan pasti ada setuju apa enggak. Karena perlu, setuju saja. Padahal enggak tahu isinya apa di situ. Data kita mau diambil misalnya, itu harus ada. Nah, dengan undang-undang PDP itu diharapkan data-data itu terukur dan terverifikasi. Nah, inilah yang tadi disampaikan bahwa kok kita ngisi pulsa terus ada SMS, berarti tidak ada hal yang kemudian terlaporkan dan sehingga itu tidak bisa terkontrol. Coba dulu kita itu harus ngisi KTP, isi NIK. Kalau enggak hangus. Mana sampai sekarang? Enggak kan? Kenapa? Karena nanti providernya juga nggak bisa tumbuh, berkembang. Ya, saya punya nomor baru saya pasang. Besok paginya sudah di SMS. Ya, Anda beruntung mendapatkan sekian miliar misalnya. Wah, saya sudah senang-senang itu. Wah, dapat nih. Tapi saya bertanya, ini dari mana dia tahu ya? Dari mana ini kok bisa tahu itu informasi ini? Padahal kan nomor saya kan baru saya beli. So saya minta kepada provider, saya bilang gini, saya pokoknya minta nomor yang bukan daur ulang. Kan kita tahu ya, nomornya udah mati, kalau itu bisa dijual lagi itu. Nah, seharusnya sebaiknya enggak perlu seperti itu. Nomor dibuat aja terus enggak apa-apa gitu ya. Tapi nanti angkanya tambah panjang. Nah, kadang-kadang ada nomor jadi pendek. Oh, nomor zaman dulu itu didaur ulang namanya. Nah, kalau itu wajar bisa ketemu SMS karena mungkin orang nyimpen ya dia SMS. Tapi ini nomor yang baru. Ya, itu aja masih bisa kok di SMS ya. Nah, ini yang PDP ini penting sehingga konsumen bisa dilindungi. Nah, kalau restoratif justice menurut hemat saya memang lebih kepada aspek-aspek ujaran kebencian. Ya, yang saat ini memang menjadi persoalan. Jadi jangan semuanya diciduk juga oleh kepolisian ya. Wah, hanya kemarin itu ada di Solo itu ya, dia masuk di kolom komentar, karena di atas itu dikatakan kok ada drone naik ke atas itu kemudian dia, wah itu katanya dikomentari, ya itu kan sudah dibayar kira-kira gitu ya, wah itu ditangkap sama polisi, ya. Nah kolom komentar itu tidak masuk di dalam pengertian pasal 27 ayat 3 itu, karena kolom komentar itu kan sudah selalu tertutup. Ini bukan yang terbuka itu. Jadi sudah diskusinya itu sudah berbeda. Itu tidak dimaksudkan lagi dengan ketentuan yang ada. Ini ternyata tafsirnya masih berbeda di penegakan hukum. Ini menjadi sebuah persoalan. Sehingga di dalam penegakan hukum saya setuju, Pak Kapolri juga menyatakan itu harus ada ahli. Jadi sebelum ini masuk menjadi suatu penyelidikan, itu ahli sudah harus memastikan bahwa ini adalah tindak pidana. Dan menurut saya juga harus menggunakan ahli yang ada pada Kemeninfo. Karena memang ada di dalam Undang-Undang ITE. Digunakan mereka. Dan saya kira insya Allah mereka sesuai dengan keahliannya itu memberikan keterangan yang tepat. Dan tidak menjerumuskan orang, karena mereka ini juga punya kepentingan untuk menjaga agar undang-undang ITE ini berjalan dengan baik dan mengedukasi masyarakat kita. Nah, ini kalau penegakan hukumnya serampangan, kita tidak akan pernah selesai untuk menata para netizen kita ini kemudian menjadi beradab sebagaimana yang ada di dunia nyata. Kalau di dunia nyata kan kita masih ada sungkan gitu ya, karena kita di lingkungan langsung kelihatan. Tapi kalau sudah masuk dunia maya, orang pendiam pun itu bisa paling ribut itu di dunia maya ya. Dia paling nomor 1 dia itu muncul. Karena dia tidak kelihatan gitu. Apalagi kalau dia pakai nama samaran, wah tambah semangat lagi dia muncul. Enggak ketahuan. Tapi kalau di masyarakat enggak berani. Kalau tadi disampaikan oleh Dr. Teguh menyatakan, waduh kiai sudah nyampaikan kayak gini, apalagi di lingkungan masyarakat desa gitu ya, aduh malu, nggak berani itu ya, kata-kata itu yang kasar itu keluar. Tapi begitu pegang HP, kasar semua yang keluar. Nah itu berarti edukasi, sehingga ahli juga perlu untuk menyampaikan ini, bahwa apakah yang melaporkan itu ujaran kebencian itu terkena dan seterusnya. Jadi harus ada ukuran-ukuran yang pasti. Saya kira itu untuk sementara merespon, nanti kalau ada pertanyaan yang lain kita diskusikan kembali. Matur nuwun. Sama-sama, terima kasih juga Pak Trisno
atas tanggapan dan konfirmasinya ya. Banyak juga ternyata fenomena-fenomena yang dikuak tadi. Salah satunya tentang ketidaksantunan netizen kita gitu ya. Artinya memang ada titik edukasi yang harus terus digalakkan. Kurang lebih begitu tadi pesan dari Pak Trisno. Selanjutnya kami mengundang kepada Pak Manajer untuk menanggapi, Pak. Pak Manajer ada? Teman-teman panitia mohon di monitor. Oke, selagi menunggu beliau kita coba undang ya penanya lagi. Di sini sudah masuk. Kami persilakan untuk bicara langsung kepada Saudari Nurjanah. Nurjanah ada? Saya Pak, aduh, gambarnya hilang-hilang nih. Mungkin pencahayaannya. Tidak apa-apa, silakan Mbak untuk menyampaikan pertanyaan dan spesifikasinya mungkin untuk ditujukan kepada siapa gitu. Iya, saya selaku mahasiswa ingin bertanya kepada narasumber. Saat ini kan sering sekali ya banyak orang-orang yang dapat memposting hasil dari informasi yang dibuatnya atau juga berita-berita yang belum tentu kebenarannya, sehingga kemudahan dari membuat postingan tersebut itu juga mudah diakses oleh masyarakat. Lalu pertanyaannya Pak, bagaimana nih untuk kita mahasiswa ataupun pelajar menghadapi isu-isu atau informasi yang masih kurang baik gitu atau kebenarannya belum jelas gitu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Nurjana. Selanjutnya kami mengundang Erni Rahmawati. Ada? Saudara Erni Rahmawati. Ada. Oh, silakan Erni. Ingin menyampaikan langsung apa dibacakan saja? Oke, baik. Saya bacakan saja berarti ya. Dari Erni Rahmawati, dia bertanya begini. Bagaimana caranya meyakinkan masyarakat luas untuk mengungkapkan pendapatnya yang berdasar dan kritis terhadap pemerintah secara umum dan bebas tanpa merasakan takut terancam dipenjarakan gitu ya. Pertanyaan mungkin milik kita semua gitu ya. Sisi lain kita ingin coba partisipasi gitu ya, care terhadap negara, ya, masyarakat, tapi di sisi lain kita juga takut gitu ya. Nanti ada salah-salah kata kurang lebih begitu. Kemudian satu lagi kami mengundang Sahira. Ada Sahira? Saudari Sahira ada? Mbak Sahira ada? Oke, kita bacakan saja ya. Jika dari Presiden sendiri meminta untuk adanya sebuah kritikan, lalu mengapa masyarakat yang memberikan kritik dikenai UU ITE dengan alasan ujaran kebencian? Ini dari Sahira. Itu sudah berapa? 3 pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber. Dan barusan konfirmasi Pak Manajer Nasution dikatakan kendala teknis karena beliau sedang di Solo gitu ya, kemungkinan dalam proses perjalanan seperti itu, jadi sinyalnya terganggu. Tapi nanti beliau akan merespon jika memang situasi sinyalnya sudah kembali normal seperti itu. Saya undang kepada Pak Trisno dulu mungkin Pak untuk merespon pertanyaan tadi Pak. Baik.
terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Tapi mungkin bisa saya dibantu kalau nanti biar tidak terlewatkan. Baik, Pak. Pertanyaan Mbak Nurjana tadi saya agak tidak mengikuti karena saya baru terima telepon tadi. Apakah ada yang ditanyakan secara khusus gitu ya? Lebih kalau, kepada peran sih kalau Mbak Nurjana itu, peran kita sebagai Oh, mahasiswa katanya. Oh, baik. Ya, saya kira semuanya menjadi sama ya, karena berbicara bagaimana sebenarnya kalau kita melakukan aktivitas khususnya di dunia maya ya, bagaimana kita melakukan aktivitas di sana, kemudian bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan agar apa yang disampaikan itu tidak menjerat ya, tidak menjadikan kita itu terkena dampak hukum. Secara prinsip sebenarnya begini. Hukum itu prinsipnya netral ya, kalau dia sudah dikeluarkan. Nah, dia menjadi bergerak, tumbuh, berkembang, ya itu sesuai juga dengan penegakan hukum. Untuk itulah penegakan hukum harus mendasarkan pada aturan yang ada. Kalau aturannya ini tidak lengkap, maka dia harus melakukan penafsiran dan kemudian juga melakukan pola penegakan yang benar ya, agar hukum ini sesuai dengan tujuan saat dibentuknya. Jadi kalau memang kurang unsur-unsurnya itu masih ada yang tidak tepat, nah itulah yang harus dilakukan oleh penegak hukum. Nah, saya kira itu menjadi hal yang ingin selalu saya tekankan. Nah, kalau kemudian tadi pertanyaan misalnya Mbak siapa ini Erni yang menyatakan tentang kita ini gimana ini mau melakukan kritik ya, kalau kita mau melakukan kritis, ya memang sikap-sikap yang kemudian sering membawa perkara ini ke pengadilan jadi sebuah persoalan. Kita bisa melihat tweet yang disampaikan oleh Pak Kwik Kian Gi. Ya katakan saya itu takut ya sekarang. Padahal dulu masa Orde Baru Pak Kwik itu kalau kritik itu kenceng sekali ya. Kritik kenceng. Ketika di pemerintahan pun masih kritik kenceng ya, karena Bu Mega waktu menempatkan Pak Kwik di kementerian atau di Bappenas itu, Pak Kwik itu selalu mengkritik sehingga Pak Kwik itu dikritik. Pak Kwik ini oposisi atau pemerintah katanya seperti itu. Tapi memang itu adalah sifat dari Pak Kwik misalnya ya. Nah, penyampaian pendapat itu memang seharusnya menjadi hal yang dapat diterima dengan pemikiran yang jernih oleh pemerintah. Yang menjadi persoalan ini kan ada buzzer yang kemudian masuk dan kemudian menambah riuh suasana di dalam penyampaian pendapat. Nah, inilah yang kemudian harus bisa dikurangi sehingga kita ini juga dalam menyampaikan pendapat itu dilakukan dengan baik. Untuk itu literasi itu perlu dilakukan, membaca. Memang kadang-kadang nggak sabaran ya kita karena media ini juga kadang-kadang juga nggak pas ya. Saya sedikit berdebat dengan senior saya ya, Bang Magdir Ismail, ketika pernyataannya itu dikutip oleh Kompas, itu dimasukkan di Instagram, itu ditulis begini, hukuman mati untuk koruptor itu hanya ada di negara komunis dan Indonesia ya. Hukuman mati maksudnya, hukuman mati itu hanya ada di negara komunis dan Indonesia. Nah, kebetulan saya itu enggak baca bawahnya ya, saya bilang saya sampaikan itu di grup ya, saya sampaikan gini loh, apa hukuman mati itu enggak dikenal, banyak negara masih mengenal, Amerika Serikat aja masih kenal, Arab Saudi aja masih kenal. Enggak, itu baca bawahnya. Nah, saya saja kadang-kadang enggak membaca yang ada di bawah, lalu komentar ya, karena sudah menganggap itu cukup. Nah, tapi media itu sering begitu. Ya, kita tuh kadang-kadang harus baca itu sampai akhir sehingga kita bisa mengetahui isinya. Isinya itu apa? Kadang-kadang judulnya itu buat kepala panas dulu gitu ya. Belum baca isinya kemudian sudah komentar, itu yang menjadi sebuah persoalan ya.
Tapi karena grup kami ini adalah grup berdiskusi, jadi ini nggak dibawa-bawa ke ranah hukum, dipersoalkan. Nah, malah kita berdiskusi panjang, bahkan kita juga mengecek bagaimana misalnya Arab Saudi punya hukuman mati nggak untuk korupsi. Kita diskusi lah ya di hal-hal seperti itu. Meskipun pada akhirnya kita berbeda pendapat ya. Pendapat saya kaitan dengan korupsi di masa pandemik, hukuman pidana mati itu bisa dilakukan dan tidak masalah asal menggunakan pasal 2 ayat 2. Nah, itu ada beda pendapat ya. Nah, inilah yang menunjukkan literasi kita itu harus dilakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh agar kita itu bisa memahami ya masalah yang ada dan kemudian menyampaikan pendapat kita itu dengan jernih. Ini untuk masalah-masalah publik. Lalu kita juga jangan menyinggung pada pribadi ya, itu batasannya harus kita lakukan dengan hati-hati, karena itulah yang kadang-kadang menimbulkan rasa pribadi kelompok yang nanti masuk, kalau di undang-undang kita ini masuknya di SARA ya, itu juga memang dijaga jangan sampai itu menimbulkan kerusuhan, menimbulkan diskriminatif. Itulah yang sebenarnya ingin dijaga atau dilindungi yang dimaksudkan oleh hukum. Nah, tetapi ketika ini maksudnya melindungi masyarakat untuk tidak kemudian membuat persoalan-persoalan kekerasan di dalam masyarakat misalnya atau kegaduhan, tetapi terkadang yang justru menjadi korban adalah mereka yang kritis kepada penguasa. Nah, pasal ini kemudian kita sering disebut dengan pasal karet, karena ukurannya itu yang kemudian tidak jelas di dalam penegakan hukum. Nah, inilah yang harus kita hindari ya, pasal-pasal yang bisa ditarik ulur sesuka penafsir dan penegak hukum. Maka kita berharap ada upaya-upaya untuk betul-betul menjadikan ya indeks demokrasi kita yang turun, kebebasan berbicara kita yang juga dihambat, kemudian seolah-olah negara ini menuju pada tataran otoriter ya yang tinggi, itu harus bisa dihindari. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Matur nuwun. Sama-sama Pak Tris. Terima kasih banyak Pak. Banyak sekali informasi lagi-lagi yang disampaikan oleh Pak Tris sebagai pengetahuan kita ya semua hadirin. Selanjutnya kami mengundang kepada Dr. Teguh. Silakan Pak. Terima kasih. Baik Pak. Ada 3 pertanyaan. Saya akan berusaha untuk bisa menjawab dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kepentingan pendidikan kita, menyangkut hak-hak masyarakat sipil maupun hak politik dalam kehidupan berwarga di Indonesia. Pertama, postingan yang tidak baik, bagaimana kita menerimanya. Dalam kehidupan sehari-hari, postingan yang tidak baik itu justru yang merajalela dari grup manapun juga. Saya ini grupnya banyak sekali itu. Dari kalangan mana aja ada. Dari Nahdliyin ada, dari Muhammadiyah ada, dari yang kelompok yang lain juga ada, yang masyarakat di lingkungan hidup kita juga ada. Ternyata postingan-postingan itu kebanyakan mentransikan atau meneruskan yang dari pihak lain, yang sudah berbentuk sepertinya di framingnya itu yang bagus, padahal isinya mungkin tidak bagus. Nah, atau justru kita membuat sendiri, kita mengomentari sendiri seperti tadi Pak Dr. Resno kemukakan. Nah, ini kita harus hati-hati. Kalau itu nggak benar atau kita meragukan, ya dibiasakan kita tidak, ya bahasanya tuh kita reaktif sekali gitu loh. Harinya ini ingin cepat-cepat mengomentari. Seperti kita nih komentator dalam pertandingan bola yang selalu harus ngomong. Kita tiap hari itu ratusan postingan. Kita baca, kita lihat. Yang kira-kira nggak penting ya kita abaikan. Yang penting kita baca, kita rasapi, kita pelajari, kita cermati. Jangan dibiasakan kita selalu mengomentari menurut persepsi diri kita, apalagi itu menyangkut kehidupan publik dalam berbangsa dan bernegara. Itu pesan saya untuk Mbak Nurjanah ya. Jadi postingan-postingan yang baik itu ya posting dengan mengikuti batasan-batasan tadi.
sifatnya apa? Memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa berbuat seperti nggak benar dan sebagainya. Mudah sekali kan? Batasannya jelas, ada moral ukurannya atau nilai agama lebih mendalam lagi. Hal yang lain yang masuk, misalnya hal yang tidak baik, mencaci maki ya, menilai si ini, wah, sampai presiden dikata-katain yang seperti itu dan seterusnya. Ya kita abaikan, nggak usah misalnya kayak saya pembela 01 Pak Jokowi terus kemudian hari jelihin Pak Jokowi super panas, kita reaktif, kita lawan, kita nggak usah, ya sudah. Ini pemahaman kita. Dikaji lebih banyak orangnya mendapatkan ilmu buat kita. Jadi kita anggap postingan-postingan itu yang kira-kira tidak sesuai dengan pendapat kita atau pandangan kita, itulah ilmu buat kita. Ilmu itu akan kita manfaatkan kita, terserah diri kita. Jadi jangan sangat reaktif sekali itu terdapat sebetulnya. Sehingga membatasi kita kalau posting ya yang baik-baik saja. Ukuran yang baik kan jelas buat kita nih, apalagi mudah-mudahan paham semua lah kalau di UHAMK, kita udah ngerti itu platformnya semuanya itu. Itu berencana. Ini untuk Ibu Erni, ya. Bagaimana caranya ya, mengajarkan masyarakat untuk ya, menyampaikan pendapatnya pemerintah yang tidak kena sanksi. Di dalam tindak pidana Undang-Undang ITE itu selalu ada syarat. Syaratnya apa? Sengaja. Ini orang hukum mesti ngerti nih. Ada nggak postingan itu yang mengkritik itu ada kesengajaan untuk misalnya apakah mencemarkan nama baik atau kesengajaan untuk hal-hal yang negatif lainnya. Kalau nggak ada, nggak masalah, nggak akan kena sanksinya. Tapi kalau ada sengaja, misalnya awalnya bagus nih, inputnya harus begini, program ini nggak bagus, itu paling misalnya terus ditutup makanya jadi ini jangan goblok. Nah, kayak gitu ini kan berarti yang tadinya bagus karena emosinya terbawa sehingga dengan tutup kata-kata yang tidak pada tempatnya. Nah, itu konsumsi publik, nah, itu bisa kena. Kesengajaan itu apa? Kesengajaan itu orang sebelum memposting dia sudah tahu, menyadari akibatnya nanti apa setelah diposting dari pendapat dari orang lain. Jadi kesadaran tentang apa yang mau dilakukan dengan mantra misikan tadi, kemudian menyadari akibatnya nanti masyarakat akan bereaksi seperti ini. Nah, itu harus waspada nih kesengajaan itu. Tanpa ada kesengajaan nggak bakal kena. Mau ngomong apa aja. Karena mesti kalau kritikan itu tujuannya baik. Tapi kalau orang mengatakan ini kan kritik, tapi justru mencaci maki, ya, mencaci maki yang substansi kritikannya itu menurut persepsinya dia saja, padahal kritikan kan membangun. Ya, kritikan itu kan sebenarnya membangun untuk supaya lebih baik. Saya diajarkan begitu nih, bukan menjelek-jelekan gitu loh. Ajaran zaman saya dulu itu kalau kita salah aja pakai rotan dipukulnya menjadi gitu. Kan itu kebaikan nggak apa-apa. Kalau di langgar kampung saya dulu pakai rotan kalau salah dan sebagainya, kalau nggak nurut dan sebagainya. Tapi justru itu kebaikan. Nah ini misalnya memberikan kritikan kepada pemerintah, isinya mencaci maki. Nah, caci maki kalau tidak, kalau kritikan kan memberi masukan, menilai yang selama ini jalan kurang tepat, kurang bagus, apakah tidak sebaiknya seperti ini, alasannya lah begini, kira-kira seperti itu. Sepanjang itu yang dikemukakan, insya Allah deh, nggak bakalan kena sanksi. Nah, kemudian untuk Ibu Zahira ya, Presiden minta kritikan, tapi kritikan kena ujaran kebencian, sama kayak tadi. Harus bisa membedakan masyarakat ini. Kita harus mulai belajar. Kritikan itu yang bagaimana, ya, ujaran kebencian itu yang bagaimana. Nah, sebagai contoh nih, kita melihat nih, saya suka komentar nih, pembawa acara TV, saya bilang itu langsung posting kepada teman kita yang di sana, redakturnya. Itu kenapa tuh? Make up-nya begitu tebal dan gayanya ngomong seperti ini, apa nggak bisa dirubah seperti ini? Tapi kalau misalnya kita mengkritiknya, itu make up-nya begitu tebal, menor kayak wanita tunasisila misalnya. Itu merusak, bukan kritikan itu. Jadi kira seperti itulah. Batasnya itu norma-norma kesusilaan dan agama. Sederhana sebenarnya. Tapi orang emosinya kan seperti Pak Dr. Suryo mengungkapkan tadi. Kalau ketemu tatap muka, dia begitu lewat medsos,
kata-katanya yang begitu kasar di luar nalar keagamaan kita ya, atau kepatutan dalam kehidupan seharian dalam bergaul lah satu dengan lain. Nah ini yang sangat membahayakan. Sekali ngomongnya itu kritik kok malah menjelek-jelekan dan bahkan menjustifikasi itu perbuatan yang bawa lagi ke masalah lain, tidak benar dan seterusnya. Ya sebagai contoh misalnya, ayo kita masyarakat untuk menyelesaikan konflik ini supaya kita imunisasi atau ada suntikan antiviral. Ya silakan suntik duluan dan sebagainya. Lah, nggak nyambung gitu dari sisi akademis atau makanya pembelajaran kepada masyarakat ini saya sepakat dengan dilakukan oleh Dikham dari UHMK. Ayo kita edukasi masyarakat untuk dalam menggunakan elektronik atau internet ini, mentransmisikan hal yang sangat positif. Memberikan pelajaran-pelajaran pendidikan yang baik. Misalnya memberikan kritikan, ini loh cara memberikan kritikan. Misalnya, oh di kampus nih, kebersihan kurang, atau waktu pengajar datang terlambat, atau pengumuman nilainya kurang dan sebagainya, itu kritiknya bagus. Misalnya, bahkan dengan sindiran-sindiran kalau orang kampungnya disindir itu. Tidak langsung tapi disindir. Misalnya, waduh, kita akan lebih bahagia dan enjoy deh kalau misalnya diumumkan lebih cepat. Oh, kita lebih happy, orang tua kita juga akan bahagia deh kalau uang kuliah misalnya turun atau dikurangi sedikit dan seterusnya. Jadi seperti itu norma-norma yang diajarkan oleh kita. Ya sekarang zaman-zaman milenial nggak akan ngajarin seperti itu ya. Kalau zaman saya model menyindir itu, ya nggak kenal orang menyindir. Tapi orang yang disindir merasa ini kultur beda. Kita orang kampung ya, orang desa, Jawa ya model-model seperti ini dilakukan. Sekarang udah langsung sebenarnya sepanjang tidak melanggar hukum, tidak ada kesengajaan, unsur kesengajaan nggak ada, nggak apa-apa. Karenanya jangan sampai ada kesengajaan yang bermaksud lain, yang isinya justru memfitnah, tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa ya. Saya sebagai orang yang bukan orang hukum banyak sekali informasi ini Pak. Terima kasih banyak Pak ya atas jawaban dan konfirmasinya. Ini kita masuk ke sesi yang terakhir. Sudah ada 3 penanya masuk, 2 orang via chat dan 1 orang ini person chat ke saya dari Dayat Wijanarko. Ya, ada Dayat? Kalau tidak ada saya bacakan saja ya. Pertanyaannya begini Pak. Kadang kita ingin mengkritik pejabat publik, memakai inisial atau samaran supaya tidak terlalu mengarah kepadanya. Tapi apakah itu baik untuk berdemokrasi dan bagaimana mengkritik pejabat publik yang seharusnya bertanggung jawab kepada rakyat namun rakyat ditakut-takuti seperti itu. Itu dari Dayat. Kemudian dari Mas Purna Yudanto ya. Secara keseluruhan, apakah UU ITE ini telah menjawab kebutuhan dalam melakukan kegiatan atau aktivitas di dunia cyberspace? Terima kasih. Kemudian terakhir dari Saudara Ilham Jamaluddin. Assalamualaikum, izin bertanya. Seandainya ada kebijakan yang mengatur bahwa setiap akun media sosial apakah itu hanya boleh dinamai dengan nama asli, apakah itu efektif untuk mengurangi pelanggaran di dunia maya? Mohon maaf tidak bisa online. Kurang lebih begitu. Kami persilahkan kepada Pak Tris terlebih dahulu Pak, sekaligus nanti memberikan nasihat kepada kami gitu ya, closing statement. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama sama pertanyaan ketiga itu apa? Kalau dihubungkan tuh mirip, tetapi kalau yang pertama itu yang mau dikritik yang diberikan namanya ditutup gitu ya, tidak ditegaskan. Terus kalau yang terakhir itu menyatakan kalau semuanya pakai nama asli, tidak pakai nama samaran gitu ya.
Saya mulai dari yang ini saja. Kalau kita itu menyampaikan kritik, ya menurut saya enggak perlu misalnya inisial menteri dan sebagainya kalau memang mau dikritik, ya. Karena setelah era reformasi ini kita lebih terbuka. Hanya memang tetap kita harus menjaga bagaimana menyampaikan kritik itu dengan baik, ya. Tentu ada berbeda pandangan tentang penggunaan kata ataupun istilah, ya. Memang agak repot kalau kita berbicara dengan tulis karena kita ini juga termasuk yang dalam tanda petik ini tidak diajarkan menulis dengan baik. Berbicaranya juga nggak diajarkan baik, nulisnya juga. Kita ini nulisnya juga kadang-kadang belepotan. Saya ini juga kadang-kadang lupa itu taruh koma di mana itu. Itu nanti kalau dibaca oleh ahli bahasa itu bisa kena juga kita ini gara-gara hanya titik koma naruhnya di mana gitu. Jadi memang apalagi kalau media sosial ini dimaksudkan dalam bentuk tulisan. Kemudian di dalam bentuk ucapan kadang-kadang yang sering muncul itu tadi kalau yang kita ambilkan contoh yang sudah jadi dan sudah dihukum dan selesai, kata-kata idiot gitu ya, yang disampaikan oleh Ahmad Dhani. Tapi kalau saya menyatakan itu tidak masuk, kenapa saya katakan itu tidak masuk? Itu dilakukannya di mana sih? Dilakukannya itu di daerah Surabaya. Saya pernah besar di daerah Surabaya. Itu kalau bicara itu ya kalimat-kalimatnya itu dahsyat itu, ya. Kalau orang-orang yang di Jogja seperti saya juga besar setelah di Jawa Timur saya di Jogja, itu budayanya beda sekali, ya. Harus menyesuaikan saya. Kalau di sana kata-kata yang keluar itu wah, idiot itu enggak ada apa-apanya itu, ya, kata-kata idiot. Kenapa kata-kata idiot yang ada di wilayah itu yang oleh masyarakat setempat mungkin juga bukan dianggap satu persoalan, itu jadi persoalan. Itu tafsir. Itu ada persoalan di sana. Nah, kita memang harus juga mendidik dengan bagaimana melakukan ini dengan baik. Kenapa? Karena ketika ini masuk di media sosial, ya memang juga enggak masuk hanya di ranah masyarakat Jawa Timur, itu kemudian menyebar kemana-mana dan mungkin yang sakit hati jadi tambah luas. Itu jadi persoalan di situ, ya. Jadi persoalannya kemudian menjadi meluas. Kalau misalnya itu adanya tidak di dunia maya itu menjadi tidak persoalan. Nah, ini juga harus hati-hati di dalam kita menyampaikan, tapi juga penegak hukum juga harus melakukan ini juga dengan tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan semua, sehingga nanti kesannya ini kalau yang dalam tanda kutip ya menggunakan kata-kata yang tidak baik, tidak benar itu adalah dari pihak yang dianggap dilindungi, ya. Seharusnya tidak ada yang dilindungi, siapapun kalau melakukan perbuatan pidana itu kena. Tapi masyarakat merasa seperti itu. Itu kalau pihak sana yang yang dekat dengan mereka yang dekat dengan penegak hukum, ya kok enggak apa-apa ya. Tapi kata-katanya itu sama loh, gitu ya. Akhirnya orang juga merasa udahlah, saya juga enggak apa-apa kayak gitu, ya. Nah, maka ada terjadi terus-menerus ya pengulangan-pengulangan yang mungkin tidak tepat. Maka kita juga harus melihat ya kondisi dan situasi dan penggunaan nama menurut saya tidak perlu ditutupi kalau memang yang kita maksudkan adalah menyampaikan satu kritik yang membangun. Kalau istilah zaman Orde Baru saya selalu ingat itu kata-katanya adalah kalau kita mengkritik kita harus membangun, ya. Walaupun sebenarnya kritik ya kritik gitu ya, ya disampaikan saja. Mungkin cara menyampaikan ini yang kadang-kadang membuat pihak-pihak lain merasa tidak senang gitu. Nah, ini yang tidak mudah untuk kemudian membatasi ini kecuali aparat penegak hukum ya yang melakukan tafsir ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana kalau kita di dunia maya ini semua pakai nama asli? Saya setuju saja sebenarnya ini bagus ya. Ya kalau nama saya itu sama dengan di dunia nyata ya. Cuma kadang-kadang foto saya pasang foto, kadang-kadang enggak. Ya, kadang-kadang saya cuma pasang gambar. Nah, kalau saya pasang gambar di beberapa media sosial hanya gambar itu saya dikira buzzer ya. Karena sesuai dengan kriteria foto bukan foto manusia. Padahal foto manusia belum tentu kita juga loh. Saya mau pasang fotonya Dr. Teguh Samudra kan bisa. Mana dia tahu saya. Kalau saya tulis nama saya juga nama Ahmad Ruslan, fotonya Dr. Teguh Samudra,
Mana orang tahu, sama aja saya senang-senang aja menyampaikan pandangan. Tetapi kan itu semua terekam, ya. Sebenarnya itu semua terekam di masing-masing media sosial itu. Itulah kenapa kalau terjadi satu tindak pidana, penegak hukum mencari ini akun ini siapa tuh yang buat. Itu kan sebenarnya ada. Nah, kalau akun yang dibuat secara permanen, maksudnya itu memang untuk komunikasi dan seterusnya, mau namanya siapa saja sebenarnya tahu ya siapa dia sebenarnya, itu akan terdeteksi ketika pertama menaruh informasi di dalam kan menggunakan email dan seterusnya. Nah, kecuali emailnya itu juga digunakan email yang tidak benar ya, memang digunakan itu berarti dari awal niatnya udah nggak benar tuh ya. Jadi kalau penelusurannya bisa sampai di sana itu ada. Coba kita bayangkan yang kemarin itu terkait dengan parodi lagu Indonesia Raya. Wah, itu sangat-sangat jauh dari apa yang pemahaman, ternyata masih anak-anak ya, dan orang Indonesia juga. Terbongkarnya juga karena mereka ribut sendiri gitu ya. Mereka ribut sendiri di dalam melakukan tindakan-tindakan ini. Jadi apakah di dunia maya perlu pakai nama asli itu akan mengurangi? Ini masalahnya adalah begini. Cyberspace itu dari awal itu pertentangannya dua. Satu, kami itu dunia yang berbeda. Ya, maka ada di awal-awal cyberspace itu ada kelompok yang menyatakan memproklamasikan kebebasan sebebas-bebasnya menggunakan dunia maya ini. Terserah. Bahkan ada negara ya di awal-awal itu, mungkin sampai sekarang mungkin juga ada masih ya. Jadi ada orang yang menyatakan dirinya punya negara sendiri, menyediakan paspor, menyediakan visa, menyediakan uang. Silakan Anda bergabung itu. Tapi di mana negaranya? Ya nggak ada, ya di dunia maya itu ya. Itu orang yang betul-betul merdeka. Kamu di sini mau ngomong apa aja terserah, namamu mau ganti 1000 kali dalam satu hari boleh. Itu kelompok pertama. Nah, kelompok kedua yang kemudian ingin bahwa dunia maya itu tidak berbeda dengan dunia nyata. Itu hanya kemajuan teknologi. Sehingga kita pun diminta untuk menggunakan nama kita sendiri, kemudian kita menghargai tata tertib, kemudian hukum yang berlaku. Nah, ini saling masih belum selesai ya. Pertarungan dua pandangan ini yang freedom betul, yang bebas betul, dengan yang kemudian memberikan aturan-aturan di dunia maya. Dan sebatas apa aturan-aturan itu yang dilakukan ini masih terus berkembang, sama seperti ketika kita itu membangun dunia ini. Kita kan membangun hukum ini sederhana, dari hanya berdua, kemudian muncul masyarakat, kemudian aturan-aturan itu disusun. Di dunia maya juga seperti itu, walaupun sudah maju luar biasa ya. Di dunia nyata kita ribut dengan uang dirham syariah misalnya, semacam itu. Bitcoin itu wah boleh tuh digali di mana di dunia maya itu ya. Bank Indonesia kemudian menyatakan kita mau buat sendiri uang kripto kita. Nah itu ya perkembangan. Itu ada hal-hal lain yang ada di dunia maya, dan di dunia maya ini pengaturannya memang secara prinsip sudah semakin banyak aturan-aturannya dibandingkan ketika awal-awal muncul di dunia cyberspace. Dan saya menjawab terakhir untuk pertanyaan kedua, apakah sudah cukup dengan undang-undang ITE? Belum. Itulah kenapa masih didorong untuk berbagai undang-undang, dan pengaturannya di undang-undang ITE, di undang-undang telekomunikasi itu harus dirubah. Ya, dia dibuat tahun 1999 ya. Kira-kira itu belum digital lah ya, undang-undangnya itu masih analog gitu. Kok belum dirubah ya? Padahal kita itu sudah jauh sekali melampaui apa yang ada ya, sehingga perlu ada perbaikannya. Undang-undang penyiaran juga demikian, harus disesuaikan. Memang sudah ada perubahan, harus kita lakukan. Nah, maka kita juga minta dari undang-undang ITE yang belum mengatur secara baik perlindungan data pribadi, kita minta untuk itu dilakukan penyusunan agar perlindungan data pribadi itu bisa dilakukan. Nah, itulah beberapa hal yang masih kurang. Tadi saya bilang tentang persandian, kemudian tentang keamanan siber. Kita kan harus menjaga negara Indonesia ini ya. Di awal-awal Amerika Serikat menyusun pertahanan cybernya, itu salah satu negara yang menyerang Amerika Serikat itu Indonesia loh ya. Indonesia belum punya undang-undang ITE. Itu tahun 1900 sekitar sebelum reformasi ya, atau awal-awal reformasi. Itu Amerika Serikat itu kalau sekarang yang kita bisa menyaksikan di
televisi swasta ya, di YouTube juga masih bisa ditonton bagaimana ruang cyber kita di Mabes Polri digambarkan wah ada serangan, ada itu 98 itu Amerika Serikat sudah bisa mendeteksi ya ada serangan-serangan cyber itu per 1 detik itu sudah muncul, dan salah satu penyerang terhebat ya yang masuk ke sistem Amerika Serikat itu Indonesia ya. Jadi Indonesia itu cepat itu belajarnya itu. Nah, mahasiswa saya itu juga ada yang pinter itu. Sekarang sudah jadi konsultan IT. Walaupun dia sebenarnya lulusan hubungan internasional, tidak ada hubungannya dengan IT karena otodidak dia. Yaitu yang menyerang ketika pemilu situs KPU yang dirubah menjadi kolor hijau ya, kemudian gambar partai-partai itu dirubah. Nah, itu mahasiswa saya itu ya, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, tapi sekarang dicari-cari dia ya, jadi konsultan, pernah ke Brunei Darussalam dan seterusnya ya. Nah, itu orang tidak belajar IT itu, tidak belajar teknologi informasi itu bisa sepinter itu. Kita semua bisa ketika mau untuk nah, aturan-aturannya memang masih banyak yang harus diperbaiki ya, masih banyak yang harus diperbaiki, ditata agar kita ini ya bisa menyeimbangkan, tetapi tentu tidak mudah. Kenapa? Teknologi itu berkembang terus. Kalau yang gampangnya itu misalnya tentang HP, beli sekarang, tahun depan udah kuno itu ya. Jangankan itu, setiap perkembangan itu sudah sebenarnya sudah ada ya. Yang sekarang ini kita tidak bayangkan, dulu itu sudah dibayangkan, saya juga tidak membayangkan ya, tahun 90-an itu dikatakan begini, nanti mouse itu nggak digunakan. Saya membayangkan mouse itu paling penting, itu kalau nggak punya mouse nggak bisa. Ternyata sekarang kita sudah tahu ya, layar sentuh namanya ya. Walaupun warung Tegal itu yang pertama kali menemukan layar sentuh ya, layarnya disentuh ikan pindah ya, sayurnya pindah, itu namanya layar sentuh ya. Kita nyentuh layarnya di warung Tegal itu pindah itu makanan itu tuh, ide layar sentuh itu udah warung Tegal gitu ya. Nah, tapi itu perkembangan teknologi itu sudah ada 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Nah, sekarang itu juga sudah berpikir untuk 50 tahun. Hukum memang selalu disadari perlu untuk melakukan penataan-penataan ini yang terkadang harus dianggap tertatih-tatih. Nah, perlu ada perbaikan-perbaikan yang ada, sudut pandang yang tepat sehingga pengaturan-pengaturan itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu. Terakhir tadi diminta dari pandangan saya, karena saya harus menyesuaikan dengan tema yang ada kaitannya dengan Undang-Undang ITE dan kebebasan menyampaikan pandangan kaitan dengan kebebasan sipil. Tentu pertama edukasi ya, literasi itu harus dilakukan. Bagaimanapun juga kita di dalam menyampaikan pandangan tentu punya ciri khas masing-masing. Ada yang memiliki sifat dan pandangan yang sangat cepat melakukan tanggapan, tetapi harus sudah dibarengkan dengan literasi yang baik. Mengkritik adalah hal yang tidak ditabukan, apalagi ini adalah negara demokrasi. Tetapi itu dilakukan dengan tepat dan benar. Untuk itu pun saya berharap aparat penegak hukum juga tidak mata-mata melihat bahwa ini adalah sesuatu yang perlu segera dilakukan penindakan karena dianggap mungkin menyerang martabat dari mungkin pejabat penyelenggara negara. Sehingga penyelenggara negara itu memang harus siap. Segala sesuatu yang dibuat kebijakannya itu kan tidak pasti disetujui oleh rakyat. Jadi pasti ada kritik dan itu justru malah membangun ya. Bill Gates menyatakan ketidakpuasan konsumen itu adalah hal terbaik untuk melakukan perbaikan. Maka Microsoft itu terus berkembang maju. Nah, negara juga sama sebenarnya. Kritik itu adalah vitamin ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan kebijakan ya. Bukan tidak didengar, justru itu menjadi hal yang menjadi pupuk yang menyuburkan bagaimana kebijakan itu menjadi baik dan masyarakat itu tersalurkan juga hal-hal yang mungkin kurang pas di dalam kebijakan yang ada. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Luar biasa. Terima kasih Pak Trisno. Banyak sekali ya informasi yang kita terima ini. Juga nasihat terakhirnya juga sangat penting sekali bagi kita ini.
Selanjutnya kepada Dr. Teguh kami persilakan Pak, sekaligus nanti bisa menyelipkan nasihat mungkin ya, closing statement di akhir. Ya, terima kasih. Alhamdulillah nih, selalu ada pertanyaan dari partisipan sehingga kita nilai pelaksanaan webinar ini sangat bermanfaat buat partisipan maupun masyarakat kita. Insya Allah nanti usulan rumusannya yang untuk disampaikan ke DPR maupun ke Presiden juga sangat bagus untuk kita yang punya nilai edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat tidak terjerat atau terjaring dengan ITE ini. Saya sependapat dengan yang telah ditemukan oleh Yang Mulia Pak Dr. Krisno Raharjo tadi. Kita harusnya sejak awal, bahkan kita selalu diajari oleh orang tua kita atau kiai kita gitu. Kita nih polos-polos aja lah gitu. Maksudnya polos apa? Ngapain mesti pakai nama-nama samaran? Kita nih ya kita, diriku ya aku. Gitu. Misalnya Bon, kita jelek, ya jelek itu kita syukuri. Kalau kita nggak jelek, orang lain nggak akan bagus. Itu udah titah dari Allah gitu loh. Sudah rezekinya kita, gitu. Kita syukuri aja. Walaupun misalnya dinilai jelek, misalnya seperti itu. Sehingga nama juga kita konsisten. Sebutkan aja nama kita yang sebenarnya. Nanti cari-cari ganti. Nanti lupa bener dengan namanya lagi. Itu seperti itu. Nama pemberian orang tua, amanah dari orang tua kita gunakan. Karenanya apa? Mau mengkritik apapun juga, domain kita atau WA kita atau apapun namanya, tetap nama kita. Seperti itu. Itu saya sarankan seperti itu. Kita belajar dari diri kita untuk selalu jujur, ya, taat, bahwa kita harus berani menunjukkan siapa diri kita. Kemudian kembali lagi ke awal tadi, kritikan. Kritikan itu apapun juga, kalau untuk kebaikan, aku yakin ya, jangan kok di dunia fana ini, ya akhirnya itu bisa bermanfaat. Bahkan dapat pahala, karena kritikan sifatnya kan memberikan masukan untuk lebih baik. Untuk lebih baik kan kita berarti menyuarakan kebaikan dong. Gitu. Bukan sesuatu yang negatif, bukan sesuatu yang melanggar hukum. Karena niatnya saja kita sudah baik. Apalagi dengan menuliskan, ditransmisikan melalui komputer ini, elektronik ini, hal yang baik itu, nggak ada masalah gitu. Jangan takut misalnya nanti terjaring undang ITE, enggak. Sekarang polisi sudah menyadari sebagai penegak hukum untuk supaya sistem legislatif dilaksanakan, ketemukan, suruh saling menjelaskan, nanti bisa saling memaafkan, selesai. Itu kan bagus. Tapi nggak usah seperti itu deh, sampai diketemukan segala macam apa. Sepanjang yang kita ungkapkan, yang kita maksud dengan kritik itu hal yang baik. Itu maksud yang paling utama. Jadi ngeritik itu ngeritik kebaikan. Kalau kejelekan nggak usah dikritik, itu muncul sendiri, kelihatan sendiri. Yang pertama. Yang kedua, sama juga tuh pertanyaan ketiga tadi, nama asli. Ya kita harus seperti itulah. Jangan takut mengkritik. Tapi ingat, ucapanmu adalah, apal semuanya kan? Ucapan itu yang bagus. Kita diberikan rahmat untuk bisa berucap. Tutur kata itu kan tutur kata yang, kalau bahasa itu yang lemah lembut, pokoknya jangan menyinggung orang lain lah, kira-kira gitu lah. Menyinggung aja nggak boleh, apalagi sampai mencaci maki. Kira-kira seperti itulah batasannya. Memang ya lamat-lamat lah, tipis sekali gitu. Tapi kalau takut dengan undang ITE, yang penting jangan ada niat jahatnya dalam mengungkapkan tentang kritikannya. Apa niat jahatnya tuh? Kata-katanya juga seperti yang dikemukakan oleh Yang Mulia Pak Dr. tadi, ya yang santun lah, kira-kira gitu. Ada ukuran moral, ada ukuran nilai-nilai agama. Dalam undang-undang dikatakan seperti itu. Kalau kita ikutin itu aja, insya Allah selamat deh dunia akhiratnya seperti itu. Kemudian gimana undang ITE cukup nggak cukup. Hukum itu, apalagi undang-undang nih, undang-undang itu, ini kalau menurut saya ini, begitu diundangkan sekarang, besok sudah ketinggalan zaman. Itu hukum seperti itu, sehingga apa? Harus berkembang ngikutin kemajuan manusia. Ya, peradaban manusia selalu berkembang. Itu kan sudah diajarkan sebenarnya di dalam ajaran-ajaran agama kita gitu. Bahwa kita ini tidak statis, kita berkembang terus. Sehingga akhlak kita juga harus
selalu tingkatkan ke apa? Sederhana kan, ketakwaan gitu loh. Mudah kalau kita taat dengan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan kepada kita, insya Allah nggak ada halangan apapun juga. Bahkan dari apa kebiasaan kita yang kita lakukan, mengkritik dan sebagainya, ujung-ujungnya kan kita harus mohon, berdoa kan. Lah doa itu membuat spirit kita, setiap ucapan kita itu harus ada manfaatnya buat orang lain. Nah, niscaya kalau itu yang dilakukan, kalau kita bilang selamat deh kita hidupnya gitu, happy dan enjoy gitu, nggak takut karena kita ngomong keras apapun juga, sepanjang landasan yang kita kemukan itu ada dasarnya, karena ajaran kebaikan yang kita suarakan itu nggak mempan tuh undang-undang ITE kepada kita. Nah sekarang problem seperti Pak Dr. Final kemukakan tadi, apa penegak hukumnya ini? Aparat yang mengimplementasikan penegakan hukumnya ini yang harus juga memahami karakteristik dari kultur masyarakat kita. Jangan dikit-dikit seperti yang tadi kasus yang dicontohkan tadi. Misalnya ngatain jelek loh, wah pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah. Padahal ya memang jelek. Kayak saya misalnya, kalau saya dikatain jelek loh, ya memang saya jelek. Kalau saya nggak jelek kan kamu nggak ganteng. Beda persepsi orang gitu. Coba kita ngomong situ nggak ada problem gitu. Gitu. Ini contoh. Nah, mengkritik pemerintah misalnya. Pemerintah membangun infrastruktur terus, hentikan. Perhatikan keadaan masyarakat sebagainya. Nah, ini kan bisa dilengkan. Kenapa infrastruktur dibangun? Karena ini berpikiran untuk jangka panjang. Kenapa saat ini tentang kesejahteraan masyarakat sekarang? Karena kesejahteraan masyarakat tidak bisa instan. Nah, ini tinggal dipadukan saja. Solusi yang terbaik seperti apa? Kita jalankan. Nah, ini para ahli pikir, ya, para cendekiawan untuk bisa proses kebaikan tentang penyampaian pendapat ini harus kita edukasi juga gitu. Nggak bisa masyarakat yang misalnya masyarakat nggak tahu apa-apa, main waton suloyo lah gitu kalau orang tempat saya orang Jogja nih. Waton suloyo ngomong pokoknya soal beda yang lain. Ya kalau kena ITE kan wajar juga dong. Kenapa? Itu tidak hanya menyinggung orang yang dikatakan di situ, itu menyinggung juga perasaan kita. Karena menurut norma kesusilaan di masyarakat kita nggak sesuai nih. Menurut norma-norma agama nggak sesuai nih. Sampai kita mudahnya kalau mau menyelamatkan diri dari emosionalnya, sudahlah orang namanya orang nggak beragama, orang nggak berakhlak, ya ditanggapin. Nah itu kita untuk meredah diri kita sendiri supaya kita nggak terbawa arus emosional. Maaf nih, nanti begitu emosional setannya masuk lagi, waduh celaka kita. Itu cara kita bagaimana membetengi agar kita tidak hanya terbawa dalam komunikasi publik di ranah ya tentang elektronik ini. Karenanya itu jawaban saya tadi. Saya berpesan kepada partisipan khususnya untuk Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, kita harus selalu pertama punya niat baik. Yang kedua, lakukan kebaikan berupa kritik, berupa apa pokoknya, saran kayak mencaci maki kok dengan kebaikan itu baik. Kenapa? Isinya baik aja semuanya. Paling intonasi yang berbeda. Kita kebaikan terus lakukan itu yang pertama. Yang kedua, jangan jenuh kita menghadapi masyarakat yang problematika begitu luas, begitu kacau misalnya, atau begitu rusaknya masyarakat itu, tetap kita suarakan, kita ajarkan, kita didik mereka untuk hal-hal yang baik. Gitu. Kemudian yang ketiga, karena temanya ini kita adalah menimbang bagaimana undang-undang ITE ini, ya, ini kita misalnya kita sudah memandang, menyimpulkan perlu ada perubahan, perlu ada revisi. Buatlah revisi yang ingin kita kemukakan ini dengan usulan seperti apa norma hukum yang harus termuat di dalam revisi yang baru itu. Supaya apa? Supaya benar-benar akan menjamin tentang kebebasan ya masyarakat ya dalam mengeluarkan pendapat dan kebebasan hak politik di bermasyarakat. Kenapa? Itulah tanggung jawab kita, tanggung jawab rekan-rekan di Pusdikhan dan kaum milenial
kita ngamini saja, sama ingat nih kebaikan-kebaikan yang disuarakan, yang disampaikan. Dengan kebaikan ini, kalau saya bilang kebaikan itu abadi loh, seperti itu. Yang lainnya akan abadi, keburukan nggak akan abadi, tapi kebaikan abadi. Makanya lakukan kebaikan. Para partisipan, hendaknya saat kita menggunakan ya media elektronik itu tetap berpatokan pada norma-norma adat istiadat kita, apa yang menjadi pesan guru-guru kita, kiai-kiai kita, orang tua kita, itu tetap dipedomani. Juga norma-norma yang berlaku sesuai dengan ajaran agama kita. Apapun misalnya agamanya. Nggak ada agama mengajarkan yang tidak baik. Gitu. Sehingga asal itu dipedomani, jangan takut kena undang-undang ITE. Kalau kena, kita dampingin. Saya yakin Pusdikam UHAMKA bersedia untuk mendampingi untuk itu. Kenapa? Kita buktikan bahwa kita komitmen terhadap suatu kebaikan. Orang menyampaikan kritik, kok dikenakan begitu, kita lawan. Kira-kira seperti itu. Itu maknanya bahwa kita ini jangan takut melakukan sesuatu yang baik, apapun risikonya. Karena kebaikan itu ujung-ujungnya dapat juga kebaikan. Nggak ada kata-kata lain. Ini, itu mohon maaf ya, kalau penyampaian saya dianggap tidak santun. Tapi ya itulah yang harus kita jalankan dalam kehidupan ini. Jangan ada pikiran yang lain. Kebaikan ya, niat baik berbuat kebaikan. Sudah, ini saya akan berbuat kebaikan. Apapun juga yang menghalangi, merintangi, ayo kita kikis, kita cari jalan keluarnya. Kita berikan edukasi kepada masyarakat atau komunitas kita, kemudian kalau bisa kita menyadarkan aparat penegak hukumnya selaku pengimplementasi undang-undang itu. Nah, saran-saran itu juga kita tidak hanya kepada pembentuk undang-undang DPR dan Presiden, berikan juga kepada aparat penegak hukum. Hendaknya aparat penegak hukum, misalnya nih bahasa ini orang kampung kita, kamu jangan main tangkap loh, jangan main ini terus loh, ada orang lapor, orang ngadu, tangkap aja. Dikaji dulu dong, ditemukan dulu dong. Karena dari sejati baru saya lakukan ini dan seterusnya. Tulis saja, kita lebih bagus. Insya Allah dari sisi itu nanti negara kita akan lebih baik lagi. Humanismenya akan muncul untuk kepentingan bersama agar kemaslahatan bagi umat itu benar-benar tidak hanya suatu retorika saja. Itu dapat saya sampaikan. Ada tutur kata yang saya yang tidak santun, sikap tindak saya yang tidak sesuai dengan adat istiadat dari masing-masing partisipan. Kiranya berkenan memberikan maaf dari batin kepada saya, tapi percayalah apa yang saya kemukakan niatnya baik untuk kebaikan dan kiranya bermanfaat untuk kemaslahatan umat maupun setidaknya untuk para partisipan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita selalu hidup dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa Dr. Teguh ya, juga Patris. Akhirnya hadirin semua kita masuk ke sesi terakhir begitu ya. Banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang masuk, cuma kami juga terbatas terhadap waktu. Dan kami juga tadi sudah mencoba memilah-memilah pertanyaan-pertanyaan yang kami rasa mirip gitu ya. Mudah-mudahan pertanyaan yang sudah tersampaikan juga mewakili pertanyaan hadirin semua yang belum sempat diajukan seperti itu. Ada beberapa poin penting yang kami dapatkan. Pertama, jujur ya, saya pribadi, saya pikir kita juga semua merasa tercerahkan gitu ya pada forum ini. Kita jadi tahu, kita jadi paham seperti itu. Sebaiknya apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi UIT ini. Tentu nilai-nilai aktualisasi yang nanti akan menentukan ke depan. Kemudian juga ada harapan kolaborasi tadi ya dari Pak Teguh. Bagaimana kita bahu-membahu gitu ya membangun bangsa. Salah satu caranya tadi dengan rekomendasi misalkan memberikan masukan poin-poin yang perlu sekiranya disampaikan seperti itu. Kemudian juga tadi Patris, kita jangan takut gitu ya. Sekiranya memang ada hal yang perlu disampaikan kepada pemerintah, gitu ya, kepada pejabat publik, disampaikan saja. Tentu dengan cara-cara, dengan etika bersosmed yang baik gitu ya, itu harus dijaga, harus kita pakai itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang paling penting adalah solusi yang mungkin bisa kita tawarkan bersama adalah terus bahu-membahu sama-sama saling mengedukasi gitu ya.
literasi digital seperti itu, karena banyak sekali masyarakat yang kadang awam terhadap itu, alpa terhadap itu, lupa terhadap itu. Kita sebagai generasi yang dirasa tahu dan paham, bahkan sudah mengikuti kegiatan ini, saya pikir punya modal yang cukup sebagai ini ya, bahan untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang lain agar nanti kita tidak gugup dan gagap dalam menikmati era baru ini, era digital seperti itu. Itu aja mungkin sebagai tambahan dari saya. Punten, mohon maaf jika ada kata dan sikap yang kurang berkenan. Saya sebagai moderator izin pamit. Kurang lebihnya sekali lagi terima kasih. Juga kami sampaikan kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Tadi juga ada dosen sebenarnya, kemudian alumni-alumni dan para praktisi hukum khususnya seperti itu. Terima kasih saudara-saudari semua yang sudah hadir. Dari saya cukup. Billahi bisabil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Ruslan yang telah bersedia menjadi moderator pada webinar pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya sesi foto bersama. Untuk peserta dimohon untuk menyalakan videonya karena akan kami abadikan momen webinar pada hari ini. Silahkan untuk slide pertama ya. Ya, saya hitung 1, 2, 3. Oke, tahan dulu sebentar untuk slide kedua. Baik. 1, 2, 3. Oke, untuk slide ketiga. Nah. Baik. 1, 2, 3. Oke, 2 slide lagi. Mohon tahan sebentar. Oke. Untuk slide keempat. 1, 2, 3. Baik. Nah, untuk slide terakhir, slide kelima. 1, 2, 3. Oke. Baik, informasi dari panitia bahwasanya peserta diwajibkan untuk mengisi absensi evaluasi yang telah dikirimkan oleh panitia di room chat Zoom. Baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah melaksanakan kegiatan webinar pada pagi hari ini dengan tema menimbang Undang-Undang ITE dalam perspektif hak sipil dan politik warga negara dengan sangat lancar. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah aktif mengikuti kegiatan webinar ini yang diselenggarakan oleh Pusdikham UHAMKA. Semoga banyak ilmu yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia memohon maaf atas segala kata dan perbuatan. Sampai jumpa pada kegiatan Pusdikham yang akan datang. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Stay positive, stay healthy, and happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.